Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and I see you again. Udah lama ya, saya nggak naikin video atau upload video. Oke, jadi kali ini, mmm, saya nongol kembali, muncul kembali, hantu kali nongol, muncul tiba-tiba gitu, enggak lah ya. Oke, di sini saya mau ngebahas, video tentang anggur lagi gitu. Jadi, kemarin itu ada yang bertanya ke saya seperti apa pertanyaannya, ya udah nanti saya jelasin seperti apa itu dia. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan video ini nih, nantinya jangan lupa juga tinggalkan like-nya, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tuh tahu apa yang kalian tahu. Dan satu lagi, subscribe-nya jika belum subscribe di channel ini nih. Oke, ataupun ya di channel saya lah ya, gitu ya. Dan notifikasinya juga diaktifin supaya kalian itu, dapat notifikasi kalau saya naikin video yang terbaru gitu. Artinya selalu update gitu dan pastinya komen juga. Jangan lupa ya, tinggalkan komen kalian di kolom komen bawah itu. Oke, seperti apa pertanyaan dari yang masuk ke saya ya, pertanyaannya itu seperti apa? Ya udah, kita lihat yang satu ini. Oke, kemarin itu ada ya beberapa yang tanya ke saya ya, beberapa orang. Jadi pertanyaannya kira-kira seperti begini nih, mmm, jarak tanam dari pohon satu ke pohon kedua, ke pohon ketiga, ataupun ke pohon yang selanjutnya itu berapa meter, gitu, satu. Nah yang kedua, itu gimana sih cara pengaturan rantingnya kok bisa lumayan rapi, kok bisa rapi seperti itu gitu. Oke, di sini saya akan kasih tahu ataupun saya kasih lihat langsung nanti seperti apa gitu. Oke? Ya udah, kita langsung lihat videonya ya seperti apa dan di situ juga saya nanti pastinya ngejelasin gitu ya. Yuk kita lihat ya. Oke ya, di sini saya akan kasih lihat dan kasih tahu penjelasannya itu, pertanyaannya itu jarak pohon dari satu pohon ke pohon yang lain itu jaraknya berapa meter, udah itu seperti apa pembentukan dahannya kok bisa segitu rapi. Nah, dari mana juga masuknya ya? Oke, di depan saya ini udah ada ladang anggur ya, bisa lihat ya. Nah, di sini juga udah ada. Jadi saya masuk yang di sini aja lah ya. Nah, bisa lihat ya, dari pohon anggur yang sana ini ada pagarnya juga sih. Memang satu owner ya, satu pemilik. Sampai ke situ. Oke, saya jelasin dari sini aja kali ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya, pohon yang sana. Ini saya akan jawab pertanyaan yang pertama, itu jarak tanam dari pohon satu ke pohon yang lain itu berapa meter. Oke, ini karena tempat ladang anggurnya itu ya, itu kebun anggurnya itu bentuknya memanjang dan melebar ke sana gitu ya. Nah, jadi saya kasih tahu, saya jelasin simpelnya aja gitu. Oke, itu bisa lihat ya, pohon anggur yang itu ke pohon anggur yang itu ada ya. Nah, jadi jarak tanamnya itu lebarnya itu dari sini ke situ itu kisaran dari, kalau yang itu ke situ itu kisaran berapa meter? 5 meter. Oke, 5 meter. Dan kalau memanjangnya berapa meter? Oke, memanjangnya itu
kisaran misalnya dari pohon ini ya, dari pohon ini ke pohon sana itu kisaran memanjangnya itu 10 dari 10 meter gitu. Oke, kita bisa lihat ya. Tapi ada juga yang lebarnya dari 2,5 meter. Kalau ini kan yang ini itu 5 meter. Dari sini ke sini itu 5 meter. Kisaran 5 meter, dari 5 meter ya, dari 5 meter. Gitu. Terus kalau yang 2,5 meter atau kisaran 3 meter, ini saya akan kasih lihat. Oke. Ini pohon anggur. Ke pohon selanjutnya ini itu jaraknya kisaran dari 2,5 meter gitu loh. Ini kisaran 2,5 meter. Oke, ini pohon yang di tengah dan itu ada pohon lagi. Nah, dari yang tengah itu ke situ itu 2,5 meter gitu. Nah, terus kalau memanjangnya dari sini ke sana itu udah saya katakan tadi 10 meter ya. Bisa lihat ya, dari pohon sini ke sana itu kisaran 10 meter gitu. Ini ya 10 meter. Oke. Nah, jadi saya udah jawab tadi pertanyaannya, jarak tanam dari pohon pertama ke pohon kedua, ke pohon ketiga ataupun ke pohon selanjutnya itu saya udah kasih tahu lebar dan panjangnya gitu. Nah, terus saya akan jawab pertanyaan kedua. Pertanyaannya itu seperti apa sih? Maksudnya caranya itu gimana ya supaya rapi? Karena kan tanaman anggur di sini kebanyakan orang bilang memang rapi-rapi gitu ya. Oke, saya akan jawab dari mana ya? Saya jawabnya. Oke, kita ambil contoh yang ini aja. Oke. Nah, ini batang apa namanya? Istilahnya kalau di Indonesia saya kurang tahu ya. Batang sekunder kali ya. Batang sekunder apa batang primer? Nggak tahu deh. Pokoknya batang pokok ya, batang pokoknya. Nah, ini batang pokoknya ini dia nggak perlu cabang banyak. Cukup 2 aja. Pertama ke kanan dan ke kiri. Nah, cukup itu aja. Nah, dia bisa disanggahkan dengan macam ini ya. Ini karena sudah lama ya, mungkin ownernya nggak mengganti. Harusnya kalau di ladang anggur yang lainnya ini diganti dengan besi, pipa besi yang kokoh supaya dia kuat menopang ini. Karena batangnya ini udah lumayan besar. Tapi nggak apa-apa sih kalau umpamanya cuma pakai ini doang. Nih, saya gantungin juga dia nggak patah, nggak goyang atau apa, maksudnya nggak runtuh gitu, nggak runtuh, dia tetap kuat gitu. Nah, jadi dia cukup rapi. Jadi kalau umpamanya banyak cabang kan nanti terlalu rame dan hasil buahnya juga kurang bagus gitu. Itu kata ownernya, kata pemiliknya. Makanya dia kebanyakan petani anggur di sini itu buat cukup 2 dahan, memanjang ke sana. Nah, begitu juga pohon yang di sana itu dia dibuat 2 cabang, satu ke sini ke kiri dan satu ke sana ke kanan. Begitu juga selanjutnya. Sehingga dari pohon satu ke pohon yang lain itu nanti rantingnya bakal bertemu. Nggak apa-apa. Misalnya ini ranting yang ini itu sampai panjang sampai ujung juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, yang penting dia sejalur gitu. Nah, terus kalau ini kan karena memanjang nih, terus kalau gimana kalau yang membentuk dari sini ke sini, melebarnya gitu ya. Oke, itu nggak masalah sih kalau mau dibentuk yang melebarnya gitu. Karena kan pertama yang dibentuk memanjang ke sana tuh. Bagaimana kalau yang begini, melebarnya gitu. Oke, harus ambil satu ranting juga ya, yang utuh, yang kuat, jangan terlalu banyak juga. Yang penting minimal 1 ranting aja. Ini sebagai contoh. Ini tadi udah satu memanjang ke sana dan satu lagi ke sana. Oke. Dan ini ada 1 ranting lagi yang melebar ke sini. Nah, ini bisa lihat ya. Dia melebar ke sini dan menghubungkan ke sini, ke
mana ke tiang selanjutnya gitu. Nah, habis itu pun dia nggak diteruskan ke sana, dia dibelokin kemari. Ini kelihatan ya. Oke, ini dahannya, rantingnya, dan dia dibelokkan kemari. Toh ujung-ujungnya dia ketemunya di sini nanti. Nah, ketemu di sini dan dia ketemu dengan ranting yang memanjang, ketemu yang dari sana kemari. Gitu. Jadi ya hasilnya tetap rapi gitu. Oke, ini bisa lihat juga ya contohnya. Dan ini rantingnya dia cukup terbagi dua. Jadi letter T begitu, satu ke kanan dan satu lagi ke kiri gitu. Tuh bisa lihat ya, jarak tanamnya untuk melebarnya dari sini ke situ itu ada 4 pohon ya. 1, 2, 3, 4. Itu jarak tanamnya kisaran, karena ini lahannya sempit mungkin ya, yang terakhir sempit, jarak tanamnya kisaran 2,5 meter gitu. Gitu loh. Oke ya, jadi saya udah ngejawab pertanyaan kedua seperti itu. Bagaimana pembentukan rantingnya kok bisa rapi gitu. Dan kalau bisa sih itu ranting yang begini ini kan udah memanjang nih. Nah, udah memanjang begini pastinya ada ranting yang mengarah kemari. Itu gimana supaya nggak jatuh? Ini bisa lihat ya, ada kawat, ini kawatnya, dan dia dibentuk kawat begini supaya ranting-ranting yang bercabang kemari semua itu, ini contohnya, dia tidak jatuh, dia bisa menopang ranting ini gitu. Dan ini nanti kalau habis panen, ini kebetulan lagi dibungkus ya, pada dibungkus semua. Nanti setelah dibungkus baru mungkin kisaran 3 atau 4 minggu lagi itu bakal panen. Nah, setelah panen dibiarkan gitu aja. Habis itu jarak kira-kira 4 sampai 6 minggu ini ranting-ranting yang menghasilkan buah ini itu bakal dipotong habis gitu. Bakal dipotong habis, gundul, dan menyisakan batang-batang utamanya aja yang hanya berbentuk letter T begini nih. Gitu. Nah, jadi nanti di tahun yang akan datang akan tumbuh seperti begini lagi gitu. Gitu loh. Oke ya, udah minimal udah jelas ya. Tapi ya saya juga mohon maaf kalau penjelasan saya itu ya kurang maksimal atau ada kekurangan ataupun ada kelebihannya gitu. Tapi intinya begitulah. Oke, di satu sisi juga ada yang bertanya ya, batang apa namanya? Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya istilahnya. Karena kan pohon anggur ini batang atas dan batang bawah itu kan beda gitu. Kalau di Indonesia juga mereka bilangnya beda. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau ini kenapa batangnya besar dan ini batangnya kecil gitu. Oke, ini kurang kelihatan ya. Oke, di sini saya akan kasih lihat nih. Nah, ini batangnya besar dan ini batangnya kecil. Oke, jadi ini ini kebetulan lumayan udah lama nih pohonnya ya. Kalau batang yang segini aja itu umurnya kisaran 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Kata ownernya ya. Saya langsung tadi udah ngomong, udah tanya ke ownernya. Nah, ini batang bawahnya itu ada beberapa yang nanya, itu batang bawahnya itu batang apa ya, pohon anggur apa ya, kata gitu. Oke, jawabannya begini. Ini batang bawah itu pohon anggur apa ya bahasanya? Pohon anggur yang dia tidak menghasilkan buah, artinya menghasilkan tapi buahnya tidak bagus gitu. Dan itu sering terdapat di apa ya, di tempat-tempat liar, contohnya di hutan atau di pegunungan gitu, itu sering terdapat. Artinya pohon anggur liar lah gitu. Nah, itulah diambilin sama mereka dari zaman-zaman moyangnya mereka itu, kata pemiliknya ya. Dari zaman-zamannya moyang mereka dia begitu, terus langsung
stek, di stek ya bahasanya, istilahnya, atau disambung. Nah, disambung baru penyambungannya itu, atasnya itu baru mereka pakai anggur jenis inilah, jenis itulah yang sesuai dengan mereka mau gitu. Barulah setelah tumbuh kira-kira batangnya begini, itu baru ditanam gitu. Oke ya. Kayaknya itu aja deh yang udah bisa saya jelasin. Mohon maaf sekali lagi kalau penjelasan saya kurang akurat, tapi ya minimal sudah saya jelasin lah ya. Oke, jadi jangan lupa juga tinggalkan juga komen kalian di kolom komen bawah ini guys. Oke, itu aja. Yuk kita bisa lihat-lihat lagi seperti apa pohon anggurnya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya ya. Yang melihat video ini mungkin ada yang bertanya, ini anggurnya itu variannya, jenisnya itu jenis apa ya? Oke, di sini saya akan kasih lihat. Jadi anggur-anggur di sini, di Jepang ini, kita bisa lihat nih, bungkusnya itu warna ini, hijau. Ya, warna hijau. Di sana itu ada yang warna lain, maksudnya warna putih. Ini kebetulan di sini kebanyakan warna hijau nih. Nah, jadi yang warna hijau ini, itu varian atau jenisnya itu Saint Muscat, gitu. Tapi kalau yang warna lain itu beda lagi itu variannya gitu. Jadi untuk yang tempat saya berdiri ini itu variannya Saint Muscat gitu. Nah, pastinya ada yang bertanya ya, ini kan udah dibungkus. Ya, nggak kelihatan ya, Pak. Dan pastinya ada yang penasaran ya seperti apa gitu anggur Saint Muscat itu. Oke, saya kasih lihat yang mana bagusnya ya. Yang mana bagusnya ya. Saya akan buka anggurnya, nanti saya tutup kembali dong pastinya. Ini kenapa ya kok dikasih begini? Nah, penasaran dong. Ini itu sebenarnya ini plastik dan bungkusnya ini kertas gitu. Kertas supaya dia nggak menahan apa namanya? Supaya tetap menahan kelembaban gitu ya. Kalau plastik kan dia mati, kalau kertas ini kan minimal ada rongga gitu. Jadi dia tetap ada udara, tapi dia tetap menjaga kelembaban. Dan kenapa harus ada ini? Itu untuk melindungi dari misalnya air, misalnya yang lain, terutama ini bisa lihat nih, ini apa titik ini, aduh udah jatuh, ini dia. Ini, itu adalah kotoran kodok. Jadi kodok, ya kotoran kodok itu pasti punya apa ya, zat kimia, ya cairan dari kodok juga zat kimia bisa mengakibatkan kerusakan gitu. Oke, saya kasih lihat, tapi saya juga bingung nih, yang mana nih? Saya bakal kasih lihat. Oh ini aja kali ya, yang ini ya. Oke, di sini saya akan kasih lihat. Saya akan buka. Oke. Ini dia. Nah ini itu Saint Muscat. Dan ini belum bisa dipanen. Nggak tahu ya rasanya seperti apa. Dan ini belum bisa dipanen. Gitu ya, kisaran 3 atau 4 minggu lagi, paling cepat 3 mingguan lagi baru bisa dipanen. Gitu. Ya udah, saya akan bungkus kembali ya. Nah, oke guys ya, jadi saya barusan bungkus kembali yang pohon anggur yang itu. Yang mana itu? Pokoknya yang tadi deh, ya. Nah, saya baru bungkus, jadi itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat lah ya. Jadi minimal sudah tahu apa yang udah saya jelasin tadi. Ya udah, kita lihat-lihat pohon anggur lagi lah ya. Oke guys ya, jadi kira-kira seperti itu. Pohon anggurnya udah pada lihat tadi ya, dan penjelasannya seperti yang saya jelasin tadi. Ya semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi kalau umpamanya penjelasan saya itu ada yang
kurang menyenangkan ataupun kurang, akurat gitu, tapi ya intinya itulah yang saya tahu, yang saya dapat dari owner-nya langsung gitu, pemiliknya langsung gitu. Oke, itu aja dari saya. So, saya mau closing dan thank you for watching this video. See you next time. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa juga ya, satu lagi, jangan lupa juga buat bahagia. Oke, peace. Bye-bye.